Saudaraku yang kekasih, inilah minggu pertama setelah kita merayakan Minggu Paskah minggu yang lalu, agar kita hidup sesuai dengan teladan Kristus yang telah mati dan bangkit, mengalahkan segala maut, kematian, lalu dia beroleh hidup yang baru. Itulah sebabnya minggu pertama setiap Paskah selalu disebut dengan Minggu Quasimodo-Geniti. Artinya setiap orang yang telah merayakan dan menghidupi Paskah itu sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 2, mereka akan selalu merindukan air susu yang murni dan yang rohani demi pertumbuhannya ke arah Kristus Juru Selamat kita. Pada Minggu Quasimodo-Geniti ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita diserukan setidaknya 3 hal. Pertama, jangan pernah mencemarkan kekudusan Kristus dalam hidupmu. Saudara yang kekasih, siapapun di antara kita pasti marah bila mana nama baik kita dicemarkan oleh orang lain. Itu baru nama kita sebagai manusia. Pencemaran nama baik itu melanggar undang-undang. Apalagi pencemaran nama Tuhan. Sesungguhnya ini adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Cuma berbeda kalau manusia dicemarkan namanya oleh orang lain, dia akan berperkara di pengadilan. Dan mungkin semuanya akan habis dipertaruhkan demi harkat dan martabat seseorang. Tetapi Tuhan memiliki cara yang berbeda. Manakala namanya yang kudus, yang agung itu dicemarkan, dinajiskan oleh umatnya, maka mereka juga akan dihukum sesuai dengan cara Tuhan untuk mengedukasi mereka. Yang paling tidak masuk akal sebetulnya, sekiranya Tuhan itu namanya dicemarkan oleh yang bukan umat Tuhan, sedikit bisa masuk akal. Atau bila mana manusia dicemarkan oleh orang yang tidak mengenal dia. Tetapi kalau sahabatnya sendiri yang mencemarkan namanya, nah ini yang kadang-kadang melukai hati kita yang paling dalam. Sama seperti Tuhan yang kita puji dan sembah. Yang mencemarkan keagungan Tuhan itu bukan orang-orang kafir. Sebaliknya adalah umat pilihannya. Umat yang telah dikuduskannya. Mencemarkan keagungan, kekudusan nama Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, Tuhan menghukum mereka melalui pembuangan ke Babel. Resikonya bukan hanya umat yang mencemarkan nama baik Tuhan itu yang terbuang. Yehezkel nabi yang memberitakan firman itu turut juga kena getahnya. Yehezkel juga turut terbuang ke Babel. Para akademisi, orang ilmuwan pada saat itu juga turut kena imbasnya. Misalnya Daniel yang juga turut terbuang ke Babel. Dan kalau kita pernah dengar cerita kisah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dimasukkan dalam gua singa, mereka bertiga dilihat oleh
raja itu ada 4 orang. Lalu raja itu berkata kepada Niniel, engkau curang. Sebab tadi kalian masuk bertiga ke dalam gua singa itu, tapi saya melihat sendiri dengan mata saya, kalian ada 4 orang dalam gua singa itu. Padahal mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Daniel berkata kepada raja itu, Tuan, kami tidak pernah curang melakukan firman Tuhan. Kami benar-benar 3 orang masuk dalam gua itu untuk Tuhan bunuh melalui singa itu. Kami masuk 3 orang masuk kepada perapian itu untuk Tuhan bunuh. Maka Tuhan ketahuilah, kalau engkau melihat kami di situ ada 4 orang, sesungguhnya yang 1 orang lagi ialah Tuhan yang kami sembah, yang kami percayai, yang menolong kami dari perapian yang Tuhan buat ini. Sebab semembara apapun api yang Tuhan buat ini, kalau Tuhan akan melepaskan kami, kami akan dilepaskan. Saudaraku, ayat 22 berkata, kamu telah menajiskan dan mencemarkan namaku yang kudus di tengah bangsa-bangsa. Dan karena itulah umat itu dibuang ke pembuangan Babel. Mencemarkan sesama saja pun kadang-kadang hidup kita pasti jatuh. Apalagi kalau itu mencemarkan keagungan, kekudusan daripada Tuhan. Saudaraku, tradisi dunia Timur Tengah kuno saat itu siapa bangsa yang terbuang, itu berarti bukan hanya bangsa itu yang kalah terhadap orang yang menjajah, tapi dianggap Allahnya bangsa yang kalah itu juga turut kalah terhadap Allah bangsa yang menang. Maka hilanglah hak politiknya, hilanglah hak sosialnya, bahkan yang lebih parah, hilanglah identitas mereka sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Allah. Oleh karena itulah orang Babel juga sering datang ke bangsa Israel, turut meruntuhkan sinagoge rumah Tuhan, karena mereka anggap Tuhan yang mereka puji pun turut juga telah kalah terhadap bangsa Babel. Saudara yang kekasih, jangan pernah mencemarkan dan menjajiskan Tuhan lewat kata-kata, lewat perbuatan kita. Tetapi kuduskanlah Allah dengan kata-katamu, dengan bicaramu yang memberkati, dengan perbuatanmu, dengan kinerjamu yang terbaik dimanapun saudara berada. Yang kedua, firman Tuhan menyapa kita bahwa kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Hukuman Allah, betapapun itu berat, tetapi hukuman Tuhan tidak pernah mematikan, mencelakai, tetapi mendidik, mengajar, mengedukasi umat untuk hidup. Itu sebabnya Nabi Yehezkiel di sisi lain sering berkata, aku, kata Tuhan, tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatannya agar dia hidup. Ini menunjukkan pemahaman dunia Timur Tengah kuno yang menganggap bangsa yang kalah Allahnya juga turut kalah, tapi Yehezkiel mengatakan tidak. Allah Israel, meskipun umatnya terbuang, Tuhan yang kita puji dan sembah itu tidak pernah kalah. Dia tetap menang. Bahkan dia menyelamatkan umat Israel
sesuai dengan ayat 23 dan 24, aku akan menguduskan namamu. Aku akan menjemput kamu dari bangsa-bangsa. Aku akan mengumpulkan kamu dari negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Itu berarti Tuhan tidak pernah kalah terhadap kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi Tuhan membiarkan umatnya terbuang ke Babel agar hidup mereka dibaharui, ditempa, disucikan, agar melalui pembuangan mereka sadar kesalahannya. Pembuangan menjadi media sarana bagi umat Israel mentahirkan umat, sehingga mereka menyadari kesalahannya lalu berbalik kepada Tuhan. Pembuangan itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, laksana perapian yang menempa emas, dibakar terus dengan suhu yang sangat tinggi agar karat emas itu semakin murni, semakin berkualitas. Api yang membakar emas itu akan membuang kerak-kerak atau noda-noda di dalam emas itu, sehingga emas itu pun semakin murni dan semakin berkualitas. Mungkin dalam hidup kita pun ada media-media lain sebagai bentuk lain dari pembuangan ini. Cara Tuhan menempa hidup kita bagaikan emas tadi, agar hidup kita lebih baru, agar hidup kita lebih bermutu, agar hidup kita lebih menunjukkan kinerja yang memberkati dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, manakala engkau mengalami suasana-suasana yang pahit dalam hidup ini, janganlah terus menangisinya. Janganlah hal itu semua membuatmu pesimis dalam hidup ini. Jangan-jangan Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang membaharui hidup kita lebih baru, lebih sungguh-sungguh, lebih kudus di hadapan Tuhan. Masa-masa sulit yang kita alami adalah media yang Tuhan berikan juga bagi kita sebagai momentum membaharui diri, memperkuat diri kita, memperbaiki diri kita, membekali diri kita semakin beriman di hadapan Tuhan. Ketiga sekaligus yang terakhir, berilah dirimu dikuduskan dan ditahirkan oleh Allah, sehingga sesuai dengan ayat 26 dan 27, engkau memiliki hati yang baru, sekaligus mencabutnya dari hati kita yang paling mendalam, hati yang keras, hati yang membatu, sehingga firman Tuhan itu juga boleh meresap semakin dalam, menguasai, menyapa kita, membentuk kehidupan kita. Dalam peristiwa Paskah, kita masih ingat misalnya peristiwa Barabas yang dilepaskan sebagai ganti Yesus Kristus yang tidak bernoda. Padahal Barabas menurut kisah sejarah waktu itu adalah orang yang paling jahat pada zamannya. Tetapi dia dilepaskan, dia dibebaskan. Malah sebaliknya, Yesus yang rajin memberkati, Yesus yang kerap menyembuhkan orang sakit itu, malah dimasukkan dan disiksa di dalam penjara. Saudaraku, janganlah kita kira Barabas itu orang lain di luar diri kita.
Sebab sesungguhnya Barabas itu adalah personifikasi diri kita semua. Kitalah Barabas masa kini. Sebab dosa kitalah yang ditimpakan kepada Yesus. Sama seperti Barabas, orang yang jahat itu dilepaskan agar Yesus menggantikannya untuk disiksa. Kejahatan kitalah yang ditimpakan kepada Kristus. Dan Kristus itu disalib, menderita untuk menggantikan kita. Seperti itulah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Seperti dibicarakan dalam Yesaya 1 ayat 18. Meski dosamu merah seperti kermizi, akan jadi putih seperti salju. Meski dosamu merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Oleh karena itulah Minggu Quasimodo-Geniti ini menyerukan dan memanggil kita semua mengubah hati yang membatu yang keras menjadi hati yang lembut. Mengubah perilaku yang kerap mungkin menyembah berhala menjadi sungguh-sungguh menyembah Allah. Mengubah perilaku yang mungkin gemar melawan firman Allah, tetapi Paskah ini kita menjadi taat dan hidup di dalam firman Allah. Yang selama ini mungkin hidup kita itu dituntun oleh ilah-ilah, tapi setelah Paskah kita dituntun oleh Roh Tuhan. Yang selama ini firman Allah itu dituliskan dalam loh batu, sekarang dituliskan dalam loh hati kita masing-masing. Sehingga ada perubahan pasca kita menghidupi Paskah. Misalnya banyak orang begitu saleh pada hari Minggu, tetapi salah mulai hari Senin sampai Sabtu. Begitu banyak orang yang amat alim pada hari Minggu, tapi bengisnya bukan main sejak Senin sampai Sabtu. Seolah-olah alim itu, suci itu, saleh itu hanya dilokalisir di ruangan gereja. Padahal sejatinya hidup seperti itu mesti kita tunjukkan dalam keseharian hidup sehingga kita menjadi berkat. Kalau Tuhan mencabut hati yang keras dari kita, sesuai dengan Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti pasien yang diobati para dokter injeksi obatnya. Kalau dia sudah khawatir lebih dahulu, dia mengeraskan urat-uratnya, pasti injeksinya itu yang akan patah. Lalu tidak bisa lagi masuk obatnya karena kita mengeraskan urat-urat nadi kita. Itu sebabnya dokter, suster yang pintar, yang memiliki percakapan pastoral yang baik, dia sapa dulu pasiennya. Di mana pacarmu sekarang kalau untuk gadis? Atau kalau dia sudah opung-opung, berapa puluh cucumu opung gitu. Dia cerita banyak-banyak. Lama-lama lembutlah urat nadinya, lalu tiba-tiba dokternya masukkan tanpa terasa. Lalu meresaplah juga obatnya. Maka sehatlah orang yang diobati. Saudaraku yang kekasih, ibarat kita juga berobat, dioperasi oleh karena penyakit, mudah-mudahan kita semua sehat, tidak ada yang sakit. Tapi kalau ada kanker dalam tubuh kita,
Seperti itulah kanker itu dioperasi, diambil, sehingga tubuh kita menjadi baru dan kita menjadi sehat. Seperti itulah juga Tuhan mencabut hati yang keras dari setiap diri orang percaya, agar firman Tuhan boleh bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman ini menyerukan agar kita tidak pernah mencemarkan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tanpa batas, sehingga manakala Tuhan menghajar kita, mengedukasi kita dalam kehidupan ini, Tuhan tidak ada maksud untuk mencelakai kita, selain daripada menolong, membantu, mengarahkan hidup kita, hidup di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu berbahagialah kita juga bila pada Minggu Quasimodo Geniti ini kita semua memberi diri, ditahirkan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita, pacarmu, anakmu, cucumu, opung, semua kita dimanapun, sama-sama memiliki hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat juga untuk saudara kami yang akan menyaksikan imannya hari ini, yang kami lihat keluarga begitu kompak menghantar. Mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan, semua rencana ke depan lancar, tidak ada kurang suatu apapun.